Gadis ini menemukan orang tua kandungnya. Ini lebih dari 20 tahun. Namun dia tidak tahu, sejak awal, dia ditinggalkan dengan kejam. Ibu ini khawatir, putrinya yang memiliki penyakit jantung. Ia datang untuk meminta uang, sehingga ia tidak ingin putrinya kembali. Tapi dia tidak tahu, orang terkaya di Giang mengadopsi putrinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan uang mereka. Han, kenapa kamu tidak menyuruh sopir untuk mengantarmu? Kakek, sangat sulit bagiku untuk menemukan orang tuaku. Aku ingin segera bertemu dengan mereka. Duong adalah cucu dari orang terkaya. Setiap keluar, kenapa kau tidak memakai jam tangan mewah? Aku berpakaian seperti ini untuk mencari orang tuaku. Itu tidak baik. Aku ingin orang tuaku menerimaku apa adanya. Bukan karena kekayaan tanteku. Orang terkaya menyiapkan hadiah mahal. Ini tak terhitung jumlahnya. Tapi dia dengan tegas menolaknya. Karena gadis naif itu percaya, yang dia butuhkan hanyalah tanda lahir di tubuhnya. Ini untuk membuktikan, orang tuanya pasti akan mencintainya. Orang tua kandungnya adalah orang yang kejam. Akulah yang mengatur pengumuman pencarian ini. Keluarga Tran ingin menikah dengan kita. Tia telah diundang ke pesta dansa Tuanda. Aku memberikan solusi ini. Kau ingin menemukannya kembali, sehingga kami dapat kompensasi untuk meninggalkannya. Dasar bodoh, pencarian kerabat ini hanya palsu. Aku tidak peduli, apakah itu asli atau palsu. Sekarang tidak benar. Di Sao, tidak ada biaya apapun untuk menemukan putri murahan. Biarkan dia menikah dengan keluarga Tran. Masih seorang lelaki tua yang cerdas. Ternyata orang tua gadis itu mencarinya. Tujuannya mencari seseorang untuk dinikahi putrinya. Karena kini, putri mereka akan menikah dengan keluarga kaya. Ia akan menjadi wanita yang dikagumi semua orang. Namun yang tidak mereka ketahui, pria baik ini adalah saudara laki-lakinya. Begitu saja, gadis itu diperbolehkan masuk ke rumahnya. Namun, orang tuanya tetap tidak mengubah cara bicaranya. Ini, cepat lepaskan sepatumu, atau itu akan merusak lantai kita. Kami memiliki sandal tambahan di rumah. Anak desa, tidak mengerti aturan keluarga. Jangan bawa kuman ke rumahku, mengerti? Iya, pelayan juga berhak duduk di sofa. Apa? Itu bukan seorang pelayan. Sekarang dia adalah putri yang diterima oleh butler kami. Kau harus menelepon saudara perempuanmu. Dialah yang menikahkanmu dengan keluarga Tran. Kamu persiapkan pesta dansa besok. Ini akan menjatuhkan keluarga kakek buyut. Petani miskin sepertimu tidak pantas menjadi adikku. Wah, kamu sungguh sengsara. Lupakan saja, aku membawakanmu hadiah. Biarkan aku mengambilnya. Bu, lihat, ini kosmetik yang kupilih khusus untukmu. Ini diproduksi khusus di Italia. Satu kotak harganya mencapai 10 juta. Membuka mulut dan berbohong. Ini, kosmetik macam apa ini? Bahkan tidak ada nama mereknya. Ibu alergi, apa yang harus aku lakukan? Setiap tahun aku menghabiskan beberapa ratus juta. Itu hanya untuk kecantikan. Entah di mana kosmetik kelas ketiga ini. Tapi kau tetap berani memberikannya. Bu, ini kosmetik top banget buatan Mei Mei. Dibuat khusus oleh Jenny. Gadis desa ini, kamu pembohong. Berikan kepada pengasuh kita, dia juga tidak membutuhkannya. Aku ingin melihat, sampah apa lagi yang kau bawa. Iza, aku malu sekali. Tanganku terpeleset. Ini koleksi vas antik milik kakekku. Itu harganya mencapai 100 miliar. Ibu, ayah, kalian berdua lihat, apapun yang dibawa oleh wanita ini. Itu dianggap sebagai harta karun. Aksesoris kamar mandi kami. Semuanya lebih mahal dari barang-barang ini. Lupakan sampah-sampah ini. Kulit jeruk ini dianggap sebagai harta karun. Ini kulit jeruk emas yang disimpan dewa. Aku bawa ke sini untuk diberikan kepada orang tuaku. Kak, kenapa kamu menjatuhkannya? Terlalu tidak perlu, bukan? Oke, hanya beberapa barang yang dibeli di jalan. Apa gunanya berdebat? Kau benar-benar tidak mengerti. Sekarang kau kembali dan ingin membalas dendam. Nak, keluarga mereka mencoba datang. Nona Mandarin, ini hadiah yang nenek buyut kami berikan padamu. Orang yang katanya berasal dari keluarga terkaya. Betul, berapa banyak orang di Giangtan? Mereka ingin menikah dengan Nona Cho. Aku belum pernah mendengar ia memberikan hadiah kepada gadis manapun. Orang terkaya di Giangtan. Ia hanya punya satu wanita muda. Tuan Min Trah. Apakah dia bertemumu di pesta terakhir?
Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan mengungkapkan identitasmu. Bintang, mengapa Mintrah mengirim hadiah ke sini? Itu Tuan Mintrah, Tuan Mintrah. Gadis desa sepertimu, apakah pantas memanggil dengan namanya? Namun, dia bukanlah seseorang yang bisa dia jangkau. Tuanda menyuruhnya mengenakan pakaian ini besok. Silakan, jangan sampai gaun ini kotor. Ya Tuhan, kamu sangat perhatian. Aku khusus mengirim gaun ke sini. Anak laki-laki, aku tahu kamu sangat cakap, tidak sia-sia aku mengajarimu. Menantuku tidak berarti kami sudah mempunyai pijakan. Tapi, bukankah kita sepakat menikah dengan keluarga Tran? Ada begitu banyak orang di keluarga Tran. Aku takut, aku setuju untuk menikahkan kedua keluarga. Tetapi ia berkata, aku tidak akan menikahi gadis manapun. Kalau begitu, biarkan dia menikahkanku dengan keluarga Tran saja. Ayah, bagaimana kamu bisa memutuskan pernikahanku? Pejabat terpercaya, Nona Da dari keluarga Tran orang berbakat. Jika dia tidak menikah dengan Tuan Cho, bagaimana mungkin itu giliranmu? Siapa yang tidak kenal dengan keluarga Tran? Ia bermain untuk bersenang-senang. Mereka sangat ingin menyeret putrinya ke dalam masalah. Ayah benar-benar memukulku. Sepertinya kau sudah terbiasa bersikap kasar. Jika ingin menjadi putri keluarga ini, kau harus patuh, mendengarkan seseorang dan dipaksa menikahi seseorang. Jika Tran kekurangan investasi 1 miliar, Kuanda akan bangkrut sejak lama. Sebagai manusia, kita harus belajar mensyukuri nasihat orang tua. Jika kita tidak menikah, maka kita harus menikah. 1 miliar sebagai imbalan atas kebahagiaan putriku. Aku tidak membutuhkan orang tua seperti itu lagi. Kuanda adalah tempat yang ingin kamu tuju. Kamu ingin pergi? Di mana ponselku? Jika kau tidak membutuhkan cinta, kau hanya peduli pada keuntungan. Jangan salahkan aku menyembunyikan identitasku. Kekuatan yang selalu ingin kau raih, itu adalah dukunganku. Sekalipun kau marah, jika kau patuh, kau tetap bisa menikah dengan Tran. Nona Tuan Muda Tran, baik atau buruk, ia adalah kepala keluarga Tran. Jika bukan karena keluarga Mandarin, bagaimana dia bisa menemukan pria kaya itu? Belum puas dengannya, ia hanyalah seekor ayam liar. Ia berkeliaran di luar sana dan menjadi burung phoenix. Jangan melihat kembali dirimu. Dia bukan ayam liar. Keluarganya memperlakukannya seperti barang bekas. Hari ini ia menjualnya ke Tran dengan harga murah. Besok aku menjualnya kepadamu dengan harga lebih murah. Bagaimana perasaanmu? Menyedihkan, aku melihatmu cemburu, karena aku bisa menikah dengan Mintrah. Betul, wajar kalau kamu sengaja memberi hadiah untukku. Wajar kalau kamu cemburu. Cemburu dengan pakaianmu. Apa yang dipahami gadis desa sepertimu? Ini baju Maid Milan yang ditunggu-tunggu, harganya mahal. Ini harus dipesan 3 bulan sebelumnya. Kau sangat tidak berterima kasih. Kau membantuku menyiapkan pakaianku. Itu juga cukup bijaksana. Dia tidak tahu kalau dia berkulit gelap. Dia sengaja memilih pakaian berwarna pink ini. Itu membuatnya semakin gelap. Sedangkan untuk tubuhmu, aku menyarankanmu untuk membuang lemak sebelum memakainya. Oh ya, kalau kamu masih bergerak, baju ini akan mudah robek. Sudah cukup apa yang orang desa seperti kamu pahami. Begitu, kamu peduli untuk bertemu dengan Tuan Tran. Tran, sepertinya pesta besok akan ada pertunjukan yang bagus. Kalau begitu aku tidak perlu pergi terburu-buru. Apakah ini pelayan di rumah? Pemandangan dari belakang tidak buruk, aku menyukainya. Dari mana datangnya keindahan ini? Biarkan kakakku menciumku. Biarkan aku pergi. Sungguh pria yang tangguh. Alangkah baiknya jika bersikap sedikit lebih normal. Biarkan kakakmu menciummu. Lepaskan. Ahaha, selamatkan aku. Biarkan aku keluar, selamatkan aku. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baik-baik saja. Orang jahat ini berani memukulku, orang tuaku. Bawa dia keluar dan pukul dia sampai mati. Sampah ini, kenapa kamu memukul dia seperti itu? Dia keluar. Ada orang yang begitu kejam di keluarga ini. Hal yang sangat melanggar hukum, bahkan di rumah. Ia berani memukul orang. Dia masuk ke kamar untuk menggangguku. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Diam tanpa penyesalan. Dia adikmu, bagaimana dia bisa berbohong padamu? Memang benar dia dibesarkan oleh seseorang di luar. Kau menceritakan semua kebohongan. Hati-hati, bawa ke Prancis. Hari ini aku harus mengajarimu omong kosong ini. Itu benar, aku hanya orang miskin,
Bagaimana aku bisa begitu miskin? Ayah, Ibu, kalian berdua harus mengajarinya dengan benar. Aku yakin, Ibu dan Ayah tidak akan melepaskannya. Bahkan tidak akan meminta maaf kepada adikmu. Hari ini aku berani menyentuhmu. Besok keluarga Mandarin tidak akan tenang. Wah, kau mendengar bukan? Kau ingin bangkrut. Nona percaya bahwa dia adalah anggota keluarganya. Besok Tio pergi menemui Mintrah. Ia bertanya, apakah memang ada Nona Kim di keluarganya? Keluarga kakek buyut mengadopsi seorang anak perempuan. Tapi itu adalah cabang emas dan daun giok. Bagaimana seseorang dari pedesaan bisa seperti dia? Ketika dia keluar, tim An Enhi mereka mencoba datang. Mengapa tim An Enhi datang ke sini? Titu, apakah kamu telah menyinggung keluarga kakek? Aku tidak tahu. Kau juga, mungkin tuan muda ingin menikahi Tie. Jadi dia datang ke sini untuk mencarinya. Ayo keluar dan lihat situasinya. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Mungkin kakek khawatir, dia mengirim seseorang untuk menemukannya. Kapten Lee, kali ini ada yang ingin aku katakan. Dia datang ke rumah kami dan tidak yakin dengannya. Dia menyuruh kami datang dan melihat. Kapten ini, kenapa aku belum pernah bertemu dengannya? Ini bukan ketua tim Lisao, aku fotografernya. Apakah kau lupa kapan terakhir kali kita minum bersama? Aku mendengar bahwa kau baru saja kehilangan pekerjaan. Tetapi aku tidak menyangka, kau akan meminta untuk bergabung dengan kakek buyutku. Ternyata dia baru datang. Pantas saja aku belum bertemu dengannya. Mandarin muda, sudah lama tidak bertemu. Pasangan yang serasi. Jadi mari kita berkumpul saudara-saudara. Nikmati kesenangan bersama. Ini mudah diucapkan, tapi aku sedang menjalankan misi. Bolehkah aku bertanya, siapa wanita resminya? Aku wanita resmi, apakah kapten punya instruksi? Kenapa, aku, petani ini, jangan mempermalukan orang Mandarin. Nomor telepon wanita itu tidak dapat dihubungi. Dia merasa tidak aman, sehingga dia menyuruhku untuk datang dan melihat. Jangan ganggu wanita itu. Aku datang ke sini hanya untuk mengingatkanmu. Hadiri pesta dansa besok malam. Terima kasih atas perhatianmu. Aku pasti akan tiba tepat waktu untuk pesta besok. Beritanya sudah ada, mari kita minum. Kapten itu, bahkan dalam hubungan dengan kepala perwira. Aku harus menyuruhnya memecatnya. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta dansa kami. Saya Ko Mintrah. Selanjutnya saya ingin mengumumkan. Pesta resmi dimulai. Anak bodoh, jangan berkeliaran nanti. Jangan mempermalukan Mandarin. Sampai jumpa lagi, Tranti. Kurangi bicaramu. Jangan sia-siakan apa yang kamu kenakan. Bu, Jenderal sedang berjalan ke arahku. Dia memperhatikanku. Nak, kamu sangat beruntung. Kamu benar-benar punya uang. Ia tampan dan memiliki kepribadian yang baik. Tuan Tran, aku membawa putriku ke sini. Ini bukan karena tunanganku yang menarik. Dia sungguh luar biasa mengenakan gaun pemberianku. Mengapa kamu bersikap seperti ini? Aku sangat menyesal. Maaf, aku kehilangan segelas air untuk meminta maaf. Dia tiba-tiba meminta adik untuk menikah. Jika Tran Tieo mengetahuinya, dia akan sangat marah. Sampai saat itu tiba, biarkan dia memakai pakaianku. Lalu masukkan beberapa bahan ke dalam anggur. Tuan muda Chen sangat murah hati. Dia pasti bisa mengembangkan hubungan dengannya. Seorang ibu yang hebat, tapi awalnya ibunya meninggalkannya. Apakah dia tahu kalau akan ada perlawanan? Tidak perlu takut, ia melihat kekayaan seperti itu. Aku tidak percaya dia tidak tergerak. Ia meminumnya, itu benar. Menjadi penurut membuat orang mencintaimu. Ada apa, Ibu? Aku sakit kepala, ada apa? Bu, tolong bawa aku ke kamarmu untuk beristirahat. Nonako, terima kasih telah memberiku hadiah. Aku sangat menyukainya. Apakah kau yang menerima pakaian itu? Bagaimana mungkin? Di mana wanita itu? Bukankah set pakaian ini seharusnya diberikan kepadaku? Ayo, kita menari. Apakah gaun ini robek? Sayang sekali, pakaian yang begitu indah. Tuan muda, sayangku. Dia berani. Tuan ia menghilang.